Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, yang saya hormati Bapak Peri Noperman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar biologi. Dan halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aziza Wulandari. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dengan NPM A1G 023003. Di video kali ini saya mau ngajakin teman-teman nih buat lebih sadar akan permasalahan di lingkungan sekitar. Teman-teman ada yang bisa nebak nggak apa saja sih permasalahan yang kerap kali terjadi di lingkungan sekitar kita? Yap, bener banget. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masalah yang kerap kali terjadi di lingkungan sekitar kita. Tidak hanya di lingkungan sekitar rumah, kadang juga ada di lingkungan sekitar sekolah. Dan menurut teman-teman, apa sih yang menjadi penyebab dari pencemaran air? Penyebab dari pencemaran air itu tidak jauh dan tidak bukan, itu adalah ulah dari manusia sendiri, yaitu karena penumpukan sampah. Penumpukan sampah itu terjadi karena manusia itu menumpuk sampah, mulai dari sampah organik, anorganik, dari limbah rumah tangga, limbah industri, dan lain sebagainya yang nantinya itu akan bersatu di tempat pembuangan akhir. Dan apa sih hubungannya penumpukan sampah sama pencemaran air? Hubungannya itu karena penumpukan sampah itu menyebabkan air dari limbah-limbah yang tercemar itu menjadi air lindi, yaitu air dari sampah-sampah tadi. Air lindi itu menyebar ke tanah dan terus-menerus sampai ke sungai yang menyebabkan pencemaran air. Nah, pencemaran air itu terjadi mengakibatkan hewan-hewan di sekitar sana itu mengalami perubahan dari segi genetika, dari segi warna kulitnya, dan bahkan mereka mengalami kepunahan yang menyebabkan tidak adanya spesies yang baru di sana. Nah, itu juga berdampak pada lingkungan sekitar kita, mulai dari tumbuhan, manusia, hewan, genetika, kimia kehidupan, dan lainnya. Nah, karena materi yang saya di sini adalah terhadap manusia, di sini saya akan menjelaskan sedikit dampak yang berkenaan dengan manusia. Dampak yang terjadi karena pencemaran air ya teman-teman. Ada yang bisa nebak apa? Ya benar banget. Yang pertama nih, sebagai contoh, kalau teman-teman lagi berkunjung atau teman-teman misalnya mau mandi nih di sungai, dan sungai tersebut ternyata mengalami pencemaran air. Nah, hal yang bisa teman-teman dapatkan setelah mandi di sungai, yang pertama itu teman-teman akan merasakan alergi atau berupa gatal-gatal karena paparan dari air sungai yang teman-teman mandi tadi. Ya benar banget. Karena air sungai tersebut telah mengalami pencemaran yang ikut dengan sampah tadi ya teman-teman. Dan yang kedua itu teman-teman akan mengalami gangguan pernafasan karena coba bayangin ketika teman-teman lewat di salah satu jalan yang jalannya itu tertutup oleh sampah, itu kan sangat mengganggu penciuman teman-teman. Dan itu kalau dilakukan secara terus-menerus, sebagai contoh ada warga yang tinggal dekat dengan TPA, itu menyebabkan mereka mengalami gangguan pernafasan seperti asma dan lain sebagainya. Dan juga teman-teman, kita sebagai manusia itu harusnya lebih bisa menjaga sekitar karena hal tersebut itu merupakan ulah kita yang berdampak pada lingkungan sekitar lainnya. Misalnya dari hewan yang terpapar dengan pencemaran air tadi mengalami kepunahan dan lain sebagainya. Dan tumbuhan juga bahkan tidak bisa hidup karena tanah yang tempat mereka hidup itu sudah terpapar oleh pencemaran air, sudah tergabung oleh air yang tercemar tadi. Dan apa sih solusi yang dihadirkan oleh kelompok kami untuk mengatasi pencemaran sampah ini, pencemaran air ini? Yap, benar banget. Jadi, untuk mengatasi permasalahan pencemaran air, kelompok kami itu memberikan solusi, yaitu dengan cara menyaring air tersebut. Di mana dengan cara menyaring air ini, kita sama-sama bisa mengatasi pencemaran air ini dengan cara membuat alat penyaring air sederhana yang bisa kita dapatkan bahan-bahannya dari lingkungan sekitar, yaitu seperti sabut kelapa,
arang, kulit kerang, kerikil, bahkan pasir. Itu semua bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar, dan alat-alatnya itu berupa kapas, ada gunting, botol plastik, dan lain sebagainya. Itu kita juga bisa jumpai di kehidupan sehari-hari. Daripada sampah plastiknya dibuang, mending buat alat filtrasi air sederhana aja, nggak sih? Bener nggak? Nah, teman-teman, kenapa sih kelompok kami itu memberikan solusi, yaitu membuat alat penyaring sederhana? Karena ini juga berkontribusi, atau tapi keahlian ini semuanya berkontribusi mulai dari hewan, tumbuhan, kimia sederhana, manusia, dan genetika itu berkontribusi di dalam proyek ini. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa kontribusi yang dilakukan oleh topik keahlian tadi. Yang pertama, manusia. Manusia berperan untuk sebagai agent of change, yaitu orang yang membuat alat filtrasi sederhana tadi, yang bisa memanfaatkan aspek-aspek lainnya. Dan di sini mereka bisa bekerja sama untuk mengajak teman-teman lainnya untuk menanggulangi pencemaran air. Nah, di sini nanti manusia juga akan mendapatkan hasil, yaitu dengan cara bisa menggunakan hasil dari filter air itu dengan bijak. Terus yang kedua, dari segi tumbuhan itu kita menggunakan sabut kelapa, yang nanti di sana itu bersifat ramah lingkungan, karena sabut kelapa itu sering sekali kita temui, apalagi kan daerah kita merupakan daerah pesisir yang kerap kali sering menemukan sampah-sampah serabut kelapa. Dan di sini kita akan menggunakan serabut kelapa tersebut, teman-teman. Dan yang pH air itu terjadi karena air dari filtrasi itu mengikat pH sehingga membentuk pH yang optimal untuk kesehatan manusia. Dan hewan tadi, karena filtrasi air yang disebabkan oleh alat filtrasi air sederhana tadi, menyebabkan hewan-hewan itu bisa kembali bernafas lega, kembali berkembang biak dengan aktif, tidak tercemar. Pokoknya lingkungan hidupnya itu menjadi bersih dan lain sebagainya. Dan itulah kontribusi dan kenapa kami memilih solusi yang berkaitan dengan filter air sederhana ini. Karena itu bisa digunakan dan siapapun bisa membuat, dan itu bersifat ramah lingkungan, teman-teman. Dan tidak hanya itu, kami juga menghadirkan beberapa simulasi video cara membuat filtrasi air sederhana ini di web, yaitu microsite, di mana di sana itu menceritakan tentang permasalahan air, dampak apa saja yang kita dapatkan ketika bertemu dengan pencemaran air, dan juga di sana kalian bisa melihat bagaimana cara pembuatan filtrasi air dan bahan apa saja, alat apa saja yang digunakan di filtrasi untuk membuat filtrasi air sederhana, dan bagaimana cara kita menggunakan alat filtrasi air sederhana. Nah, dengan adanya video itu memudahkan kita untuk membuat dan merancang alat filtrasi sederhana ini di rumah masing-masing. Ya teman-teman, kalau bukan kita, siapa lagi loh yang bisa menjaga alam di sekitar kita? Dan bagaimana sih kontribusi kalian untuk mengatasi pencemaran air yang ada di lingkungan kalian? Oke, mungkin itu saja video yang bisa saya paparkan, dan semoga dengan adanya video ini teman-teman semua bisa tertarik atau sadar akan lingkungan sekitar teman-teman, dan supaya tidak ada pencemaran-pencemaran air lagi yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Yuk jaga bumi kita. Oke, see you the next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.